14 Februari 2024, torehan sejarah baru akan kembali tercipta. Ya, Indonesia akan kembali melaksanakan pemilu secara serentak. Pemilu 2024 nanti akan menjadi pemilu ke-13 di Indonesia. Berkaca pada pemilu pertama, hingga saat ini pemilu 1955 masih dinyatakan sebagai pemilu paling demokrasi. Nyatanya, di balik gelar indahnya, pemilu 1955 menyimpan beragam cerita menarik. Mulai dari keberhasilannya hingga ketegangan di dalamnya. Inilah 4 fakta pemilu 1955 yang kamu harus tahu. Jadwal tertunda. 3 bulan pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah telah berencana untuk menggelar pemilihan umum pertama di Indonesia pada Januari 1946. Sayangnya, rencana tersebut gagal direalisasikan dan harus ditunda hingga 10 tahun pasca kemerdekaan. Tertundanya pelaksanaan pemilu 1946 merupakan dampak dari 2 faktor utama terkait kondisi Indonesia kala itu. Pemerintah Indonesia dianggap belum siap melaksanakan pemilu, baik dari sistem perangkat undang-undang pemilu hingga kondisi keamanan Indonesia yang belum stabil. Sehingga pemilu pertama baru bisa terlaksana pada tahun 1955. Anggaran fantastis. Sebagai pesta demokrasi terbesar, penyelenggaraan pemilu tentu akan memakan anggaran dalam jumlah besar. Pelaksanaan pemilu 1955 menelan biaya lebih dari 400 juta rupiah. Sebuah nominal yang sangat tinggi, mengingat kondisi perekonomian Indonesia kala itu masih sangat lemah. Dikutip dari andri.go.id, dana sebesar itu digunakan untuk membiayai honor para panitia penyelenggara, mencetakkan surat suara, hingga distribusi surat suara ke seluruh Indonesia. Tingkat kesadaran berkompetisi tinggi. Yang menarik dari pemilu 1955 adalah tingginya tingkat kesadaran berkompetisi sehat. Berdasarkan data kpu.go.id, ditemukan fakta bahwa meski peserta pemilu merupakan menteri yang sedang memerintah, tidak ada penggunaan fasilitas negara dan otoritas kepada bawahan untuk kepentingan pribadi dalam memenangkan suara. Tingginya tingkat kesadaran berkompetisi inilah yang akhirnya membawa pemilu 1955 menjadi pemilu paling jujur, aman dan adil hingga saat ini. Kriminalitas dan intimidasi di mana-mana. Meski dinyatakan sebagai pemilu paling aman dan adil, nyatanya tindakan intimidasi berakibat kriminalitas masih dirasakan masyarakat. Dari surat kabar harian Pikiran Rakyat, diketahui ada beberapa tindak kriminal yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu, mulai dari pembakaran TPS, jual beli surat suara, hingga penculikan panitia pemilihan.